Avatar: The Way of Water ini film yang rilis di tahun 2022, disutradarai oleh James Cameron. Masih ngelanjutin dari film sebelumnya, di mana udah beberapa tahun berlalu dari kejadian di Avatar pertama. Sekarang Sally bersama dengan keluarganya mendapat sebuah ancaman. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya ya, dan gue nonton di IMAX 3D. Nanti gue akan ngebahas lebih lanjut mengenai efek 3D selama gue nonton. Pertama, gue sendiri bisa dibilang bukan fansnya Avatar. Terakhir itu gue nonton yang pertama di bioskop. Terus gue nggak nonton ulang lagi sama sekali pas kemarin re-release di IMAX juga kan. Pengen nonton cuma nggak kesampean jadi akhirnya gue miss. Dan untuk film ini gue bisa dibilang nggak terlalu excited banget gitu. Bahkan kalau di Indonesia nggak masuk versi 3D-nya ya, dan ya mungkin gue nggak akan nonton gitu. Karena emang si James Cameron ini membuat film ini dengan kamera 3D gitu. Jadi sangat proper lah gitu. Dan tujuan gue nonton film ini untuk ngelihat versi 3D dan visual effects-nya. Sama awalnya gue pengen nonton di minggu pertama rilis gitu, tapi karena IMAX-nya penuh semua, dari sisi tempat duduk juga itu kan lumayan penting ya untuk film 3D, jadinya ya gue lebih milih untuk nunggu gitu daripada gue nonton di posisi yang nggak enak dan jadinya bebayang. Dari sisi plot, di sini kita ngelihat dari sudut pandang keluarganya Sally, mereka udah tinggal cukup lama, udah punya beberapa anak juga, tapi dia diincar oleh karakter dari sebelumnya. Dan di sepanjang film kita ngelihat apa yang dia lakukan untuk melindungi keluarganya. Ada beberapa karakter baru juga di sini dan secara lingkup dunianya juga dieksplor lebih luas ya gitu. Kita diajak untuk melihat sebuah wilayah baru. Agak ngingetin gue dengan Chrono Cross sebenarnya. Dan salah satu ketakutan gue gitu sebelum gue nonton adalah dari sisi durasi, dimana ini 3 jam dan versi 3D juga. Gue sendiri nonton juga pakai kacamata, dan gue suka banget sih emang kalau untuk nonton versi 3D ya gitu. Kalau ada rilis versi 3D-nya dan ditayangin di Indonesia ya pasti gue akan milih untuk nonton versi itu gitu. Dan dari sisi film, 3 jam ini menurut gue ya lumayan berasa lama sih, jujur aja gitu. Ada beberapa bagian yang ngebuat gue bosen lumayan parah. Dan setelah gue pikir-pikir, setelah gue nonton ya, ya ini disebabin karena setup dan karakter buildingnya itu makan waktu cukup lama gitu. Tapi untungnya pas di bagian akhir itu semuanya terbayar. Semuanya langsung berubah jadi film yang bisa dibilang sebuah film yang berbeda di bagian akhirnya, dimana emang action sequence-nya menurut gue ya lumayan oke gitu, dan ditambah settingannya di laut dan 3D pula gitu. Cuma karena emang si James Cameron udah cukup pengalaman ya gitu dengan bagian air ini, jadi ya semuanya tersaji dengan sangat mulus gitu. Dulu kan dia sempat ngedirect Titanic dan The Abyss juga gitu. Jadi di sini kelihatan banget eh, seberapa matangnya dia untuk masalah adegan di air. Dari sisi villainnya, pas gue nonton ini agak ngingetin gue dengan Negan-nya Walking Dead. Walaupun ya emang nggak sekejam itu ya gitu sih, saya gue nggak mau spoiler. Cuma karena gue udah biasa ngelihat Negan di sana gitu, jadi di untuk film ini ya yang nggak terlalu terlalu efek banget ke gue nya gitu. Ada aspek abu-abu di bagian akhir film itu yang membuat film ini jadi punya nilai lebih sih untuk gue gitu. Ada beberapa unsur yang ngingetin gue dari video game juga gitu, Mass Effect, MGS, ada kemiripan dari beberapa sisi. Dan sekarang gue pengen ngebahas mengenai IMAX 3D-nya gitu.
efek di awal ketika gue duduk nonton dan filmnya dimulai itu langsung berasa sih, efeknya itu emang emang keren gitu karena emang perlu banget untuk nge-grab atensi penonton secepat mungkin gitu, dan setengah jam gue udah mulai terbiasa gitu efek kedalaman 3D-nya, jadi bisa dibilang udah mulai kebaca lah ya. Sejam gue nonton, gue udah mulai nyadar bahwa ini tuh film yang membutuhkan durasi sekitar 3 jam gitu, atau durasi filmnya 3 jam. Cuma karena lama-kelamaan ngelihat duduk di bioskop dari sisi efek 3D-nya yang awalnya oke banget, tapi semakin ke sini ya semakin kayaknya udah terbiasa gitu, yang awalnya spesial mungkin di 1 jam awal, tapi semakin ke belakang semakin ya menurut gue ya agak terbiasa sih. Tapi tetap kalau ngomongin 3D di film ini ya gitu, efeknya bagus, banyak yang keluar-keluar di layar gitu, ditambah sound IMAX-nya yang emang emang oke banget gitu. Dan visual efeknya juga rapi, seamless, enak untuk dilihat. Cuma kalau ngomongin yang nggak gue suka dari film ini, yaitu yang kayak tadi gue bilang sih, agak ngebosenin di bagian setupnya gitu. Walaupun ya emang terbayar banget di bagian akhir film, di bagian actionnya khususnya. Tapi tetap ada beberapa bagian yang emang bener-bener ngebuat gue bosen banget. Terus bagusnya ada di efek 3D-nya gitu sama action sequence di akhirnya gitu, dan mereka mencoba untuk bermain di gray area untuk bagian akhir film dalam hal moral ya, dan itu yang gue suka sih dari film ini. So, Avatar The Way of Water ini film yang emang panjang, butuh waktu lama untuk nge-setup karakter dan dunianya. Untungnya terbayar dengan baik di bagian akhir, di mana semuanya mulai terkoneksi satu sama lain. Ada beberapa bagian yang ngebosenin, IMAX 3D-nya itu fun, efeknya berasa, nggak ngebuat gue enek atau pusing sama gue nonton. Dan gue nonton juga pakai kacamata ini gitu, jadi totalnya 2 kacamata. Sangat layak sih ditonton di format ini. Ada pesan juga untuk ngejaga lingkungan. So, itu aja kesimpulan gue mengenai Avatar 2 ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.